Teman-teman sekalian, hari ini sebenarnya saya ingin update, ingin laporan perkembangan apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam penanggulangan bencana di Sumatera dan Aceh. Tentu sampai hari ini teman-teman sedang di lapangan. Ada yang di Aceh, ada yang di Sumatera Barat, dan juga ada yang di Sumatera Utara. Setidak-tidaknya tahap kedaruratan ini ada hal pokok yang kami lakukan. Pertama, dukungan logistik yang kami punya, baik itu yang berada di gudang-gudang dinas sosial provinsi, kabupaten, kota, maupun juga lumbung-lumbung sosial yang berada di kecamatan maupun di desa. Di samping juga kita membelanjakan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan daripada Kementerian Sosial. Tentu dukungan logistik ini menjadi bagian dari dukungan logistik dari kementerian, lembaga, dan juga tentu yang diselenggarakan oleh TNI dan Polri. Jadi ini menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan, sementara Kementerian Sosial memberikan dukungan logistik sesuai dengan kapasitas kemampuan yang ada. Kita memiliki buffer stok seperti makanan siap saji, kemudian untuk pakaian anak-anak, pakaian ibu-ibu, kita punya matras, kita punya tenda, kita punya selimut, ya. Ada juga tenda keluarga dan beberapa hal lain lah yang nanti akan bisa dilihat di dalam slide yang ada di layar TV tersebut. Ya, ada makanan siap saji, family kit, ada kasur, ada tenda gulung, kita juga punya genset kecil, ada kitwear, ya, ada lagi lampu emergency, makanan anak, sandang untuk dewasa, sandang anak-anak, termasuk tadi saya sebut tenda pengungsian maupun tenda keluarga yang lebih kecil. Itulah kira-kira buffer stok kita yang ada di kabupaten, kota maupun provinsi. Ada juga kita dukungan logistik reguler dalam bentuk beras. Nah, ini adalah sebaran buffer stok logistik kita. Ada wilayah Aceh, wilayah Sumatera Utara, dan juga wilayah Sumatera Barat. Teman-teman sekalian, yang ada itu kita dorong semua, kita dukung. Di samping kita juga menambah dengan pembelanjaan di lapangan untuk kebutuhan logistik. Sementara itu, yang kedua yang kita lakukan adalah mendirikan dapur-dapur umum untuk melayani pengungsi dan mereka yang terdampak. Dapur-dapur umum itu ada yang kita dirikan bekerja sama dengan Dinsos dan BPBD setempat. Ada juga yang bekerja sama dengan masyarakat. Artinya dapur umum itu didirikan secara mandiri oleh masyarakat, kita membantu bahan-bahan bakunya. Jadi ini
dapur umum yang bisa kita dirikan. Jadi kita dirikan bekerjasama Dinsos dan BPBD, dan yang kedua kita bekerjasama dengan dapur mandiri. Ada 39 dapur umum dan dapur mandiri di 3 provinsi itu yang bisa memasak lebih dari 420.000 porsi setiap harinya. Jadi ini terus berlangsung sudah dalam seminggu terakhir ini. Jumlahnya juga naik turun untuk porsinya karena ada yang bisa kembali ke rumah, tapi ada di beberapa titik malah nambah gitu. Jadi ini memang dinamis sekali di lapangan ya. Kondisinya masih ada yang terisolir, kondisinya juga masih ada yang sulit diakses, tapi dengan kerja keras, dengan kerja bersama ya sudah mulai ada pemulihan meskipun seperti kita tahu masih belum sepenuhnya bisa dipenuhi secara keseluruhan. Ini kira-kira yang kita lakukan, pendukungan logistik, dan yang kedua mendirikan dapur umum. Ada 600 lebih tagana yang kita libatkan, terutama di dapur-dapur umum itu, untuk belanja bahan baku, untuk mengantarkan, dan untuk melakukan konsolidasi, koordinasi, dan juga sekaligus untuk memasak. Di sebagian titik kita juga sudah menyelenggarakan layanan psikososial. Teman-teman sekalian yang saya hormati, itu yang kita lakukan hari ini, dan kita terus mengikuti dan mencermati perkembangan di lapangan, dan kesempatan atau kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk memberikan dukungan di tengah-tengah suasana bencana ini. Sekali lagi, yang kami lakukan selalu berkoordinasi dengan BNPB di tingkat nasional, di daerah dengan BPBD, dengan dinas sosial, dan dengan instansi-instansi terkait di sana, termasuk TNI, Polri, dan lain sebagainya. Tentu juga bekerja sama dengan non-government, LSM, dan lain sebagainya. Alhamdulillah Pak Wamen sudah keliling melihat beberapa tempat ya, di Aceh Tamiang maupun juga di Kutajani, dan juga sempat mampir ke mana satunya lagi, Langkat gitu, dan melihat beberapa titik ke sana, melakukan koordinasi dan konsolidasi. Itu yang sekarang terus kita lakukan, teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, nanti setelah itu tentu kita akan memberikan santunan kepada yang wafat maupun yang luka berat. Sebagaimana diketahui, untuk yang wafat, santunan untuk ahli waris sebesar 15 juta rupiah, dan untuk yang luka-luka berat nanti ada dukungan 5 juta rupiah. Ini semacam tali asih untuk meringankan beban, tetapi ini akan kami salurkan nanti setelah melakukan asesmen bersama dengan Dinsos daerah. Jadi kita akan melakukan asesmen, setelah itu kita akan kemudian akan kita salurkan pada saatnya. Karena hari-hari ini masih fokus pada penanganan kedaruratan, dan kita perlu untuk bisa memberikan dukungan secara bersama-sama. Setelah nanti santunan selesai, tentu ada proses rehabilitasi yang akan dipimpin oleh Kepala BNPB dan juga Satgas mungkin yang dibentuk khusus untuk itu, didukung oleh TNI Polri. Kami akan masuk bersama Dinsos daerah melakukan asesmen kembali untuk pemberdayaan mereka yang terdampak. Proses perencanaan pemberdayaan sedang kami buat, dan tentu ini nanti akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk sekali lagi dengan pemerintah daerah.
model-model pemberdayaannya akan sangat ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan keluarga terdampak. Jika memang memiliki usaha atau mau merintis usaha, tentu kami juga akan coba berikan dukungan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau mungkin ingin menjadi pekerja terampil dan lain sebagainya, ya tentu nanti akan ditindaklanjuti. Tergantung kepada kondisi masing-masing keluarga terdampak. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, tapi sebelum nanti mungkin ada pertanyaan, saya minta Pak Wamenlah sedikit cerita bagaimana perjalanannya selama ini, dan setelah itu kita lakukan wawancara. Silakan Pak Wamen. Tanya jawab aja. Oh, tanya jawab dulu. Ya. Tanya jawab dulu, silakan. Oh cukup, terima kasih. Assalamualaikum. Terkait dengan pengambilan itu sejauh ini apakah masih ada kendala? Sebelumnya kan masih ada daerah yang terisolir seperti itu. Apakah masih ada kendala di lapangan? Kendala tentu ada ya. Mula-mula hanya bisa lewat udara atau lewat laut gitu. Tapi sekarang kan akses darat sudah mulai ada yang terbuka. Dulu waktu pertama kali Aceh Tamiang misalnya itu dulu sulit, nggak bisa diakses. Awalnya hanya lewat udara, tapi kemudian Pak Wamen pertama kali bisa membawa logistik lewat darat waktu itu. Udah mulai terbuka. Sekarang tentu keadaannya jauh lebih baik. Memang ada di titik-titik tertentu yang masih terisolir. Kita lihat itu banyak di video-video baru diakses lewat heli atau lewat pesawat Hercules gitu. Jadi memang ada yang masih terisolir, dan itu terus dilakukan upaya keras oleh TNI Polri untuk bisa menjangkau mereka-mereka yang masih terisolir. Dan ini terus bekerja siang malam. Jadi dokumentasinya juga cukup lengkap, dan untuk itu kita mengapresiasi ya prajurit TNI Polri yang telah bekerja dengan baik, maupun juga non government LSM yang juga terus menyuarakan dan berusaha untuk juga memberikan dukungan lewat informasi atau lewat hal-hal lain yang memang menjadi informasi penting untuk bisa ditindaklanjuti oleh petugas. Jadi, ada permintaan dari Pak Prabowo, arahannya itu memperluaskan dapur umum ya untuk dokter-dokter yang kurang makan dan keluarganya di sana. Itu tidak lanjut dari Kementerian seperti apa, lalu juga komunikasi ke daerahnya gitu. Jadi kami udah dapat data dari Kementerian Kesehatan, dari Pak Budi, udah kita dapatkan datanya. Kemudian data ini kita kirimkan ke dapur-dapur kita. Kita kirimkan untuk diidentifikasi dan diberikan dukungan. Jadi sekarang sedang berproses ya. Tentu akan kita lihat perkembangannya, tetapi data-datanya sudah kita terima sebagian, sudah kita tindak lanjuti mulai kemarin untuk bisa diberi dukungan apa istilahnya itu ya, permakanan dari dapur-dapur yang kita miliki untuk tenaga medis. Ini terus yang di Aceh aja Di beberapa titik, data yang diberikan kepada kami di beberapa titik. tidak hanya di Aceh aja. Ya, tidak hanya di Aceh tapi di beberapa titik. Apakah nanti Sebentar ini dulu ya, habis itu. Pak, apakah nanti keputusan itu akan memberikan bantuan recovery rumah warga yang sudah terdampak? Ya, kalau untuk Huntara dan Huntap, hunian sementara maupun hunian tetap, nanti dikoordinasikan oleh Kepala BNPB beserta tentu pemerintah daerah. Sekarang ini lagi dilakukan asesmen, dilakukan perencanaan, ya. Terus kalau di Aceh kan yang paling terdampak parah ya kemarin tuh masih ada laporan di medsos kalau beberapa warga masih kekurangan air, kesulitan gitu. Untuk pemerintah menjangkau ke daerah Aceh seperti apa, karena mereka masih parah banget kondisinya yang menyaring air banjir seperti itu. Nanti kalau yang kehilangan rumah pasti akan turun kan, apakah akan ada intervensi bansos gitu untuk keluarga? Ya.
Ya, memang air dibutuhkan sekali hari ini atau mulai kemarin sama hari ini kita masih ngirim air galon ya, air galon ke Aceh Tamiang, sangat dibutuhkan. Kami memberikan dukungan juga, tapi juga instansi yang lain juga memberikan dukungan. Jadi memang air ya, air sangat dibutuhkan. Air sangat dibutuhkan. Silakan Pak Wamen, tambahkan Pak Wamen situasi di beberapa titik. Jadi memang dalam era tanggap darurat itu yang paling dibutuhkan kan makanan, ya makanan, kemudian air, kemudian pakaian, karena rata-rata rumahnya terendam, pakaiannya kemudian hanyut, pakaiannya basah gitu loh. Maka dukungan untuk pakaian ini sangat penting. Selain itu kemudian kayak di Aceh Tamiang ya, itu kondisinya kan gelap gitu loh. Jadi listrik menjadi kebutuhan yang mendesak. Karena kalau listrik hidup tentunya air dari tanah bisa ditarik ke atas gitu loh. Di samping itu kebutuhan-kebutuhan mendesak yang lain misalnya seperti BBM gitu loh. Nah itu yang dibutuhkan di pada saat tanggap darurat. Satu contoh misalkan di Aceh Tamiang ya, logistik itu kan yang lewat jalur darat ada di kota. Kemudian yang jalur udara baik itu melalui helikopter, melalui Hercules secara masif kemudian mengirimkan logistik dan permakanan itu lewat udara. Tetapi kemudian ya, karena di Aceh Tamiang itu ada sekitar 10 kecamatan yang terisolasi dan Pak Bupati pada waktu itu meminta bantuan supaya ada truk minimal di satu kecamatan itu 3. Jadi memang untuk selanjutnya yang harus dilakukan oleh sinergi, oleh kolaborasi antar kementerian, antar lembaga yang ada di sana itu adalah mendistribusikan ya bahan-bahan makanan termasuk logistik ke daerah-daerah terpencil, baik itu melalui truk yang bisa diakses lewat jalur darat maupun yang daerah terpencil kemudian melalui sepeda motor gitu loh. Dan saya pikir sampai sekarang ini proses itu sudah sangat masif dan untuk permakanan segala macam saya pikir aman, dan itu tinggal bagaimana kemudian kita bisa mendistribusikan secara merata ke daerah-daerah yang terpencil gitu loh. Itu yang menjadi tanggung jawab kita bersama ya, tim penanganan bencana yang ada di 3 provinsi itu. Gus ya. Oke, silakan Mbaknya. Ya, dari Metro TV kemudian untuk bencana di 3 provinsi ini kan dikatakan kalau pemulihan wilayah ini bisa sampai 30 tahun. Nah kemudian untuk dari pemerintah sendiri khususnya Kemensos nanti recovery huniannya mereka bagaimana Pak? Apakah mereka nanti akan Hunian maksudnya ya? Iya, akan ditempatkan di rumah sementara, hunian sementaranya kapan begitu di berjalannya? Dan kedua adalah ini kan sudah ada mulai penyakit bermunculan ISPA, kemudian diare, itu ada 1000-an lebih penyakit yang terjadi gitu, tidak hanya anak-anak tapi dewasa. Kemensos bantuannya seperti apa? Dan juga apakah ada bantuan juga untuk kebutuhan perempuan, karena kan perempuan setiap bulan ada kebutuhan yang penting begitu ya, betul ya. Apakah itu juga diberikan bantuan di situ Pak? Karena kan bukan hanya makanan saja dan pakaian. Ya, jadi tadi udah disampaikan ya, kita di logistik, shelter, sama pemberdayaan. Jadi untuk logistik salah satu yang kita dukung itu adalah, yang kita kirim itu adalah tentu kebutuhan-kebutuhan wanita, kebutuhan perempuan, baik itu pakaian maupun juga pampers anak-anak dan juga pembalut ya semuanya. Mohon maaf itu saya sampaikan ini sudah, tapi apakah cukup? Tentu belum cukup. Di samping itu banyak instansi lain juga yang memberikan bantuan yang sama dengan yang dikirim oleh Kementerian Sosial. Jadi tidak semuanya dari Kementerian Sosial ya, tetapi berusaha untuk semuanya bisa dicukupi. Kemudian yang kedua, memang setelah masa-masa di tengah-tengah masa kedaruratan ini, itu kemudian ada hal-hal lain yang menjadi tantangan. Di antaranya adalah adanya antisipasi penyakit yang bisa terjadi di pengungsian seperti ISPA, penyakit kulit dan lain-lain, yang itu sudah sangat bisa kita lihat di beberapa titik.
Nah, untuk itulah kemarin Presiden memerintahkan Menteri Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah ya, didukung oleh Kementerian Pertahanan, bagaimana mencukupi kebutuhan-kebutuhan tenaga medis di titik-titik yang memang dibutuhkan, baik itu di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan yang lain seperti di puskesmas dan juga di tempat-tempat pengungsian. Jadi ini sudah menjadi atensi dari pemerintah agar masyarakat juga memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Yang ketiga, untuk tindak lanjut dari pengungsian itu adalah huntara, ya, tempat hunian sementara. Kemarin sudah dilaporkan oleh Kepala BNPB tentang perencanaan daripada huntara itu, yang sifatnya sementara ini setahun, ya, minimal itu setahun, bisa 2 tahun. Nah, yang berikutnya adalah huntap, hunian tetap. Hunian tetap ini tergantung pada kondisinya. Kalau secara umum dilaporkan oleh Kepala BNPB, huntap itu biasanya tanahnya disediakan oleh daerah, kemudian yang membangun adalah APBN lewat BNPB. Tapi kemarin ada instruksi dari Presiden agar tanah-tanah, jika daerah mengalami kesulitan untuk menyediakan tanah, bisa menggunakan tanah-tanah negara. Yang ini nanti akan diurus lebih lanjut. Jadi ada huntara, ada huntap. Nah, setelah nanti huntara ini misalnya sudah bisa disediakan, maka kami nanti bersama kementerian lain masuk untuk pemberdayaan. Mulai dari pemulihan ekonominya, pelatihan keterampilannya, maupun juga dukungan usaha. Ini yang nanti akan kami lakukan setelah huntaranya selesai. Di huntara itu nanti akan ada jaminan hidup atau jaduk. Mereka sementara kan harus bisa memperoleh dukungan ekonomi untuk bisa hidup sehari-hari gitu. Maka nanti ada itu, setelah itu masuk ke pemberdayaan. Ya. Ya, silakan yang duduk dulu, yang berdiri sudah. Terus ini kan ada temuan influencer juga yang open donasi secara berskala nasional juga, dan sebenarnya untuk influencer yang harusnya itu harusnya izin resmi dulu secara terkait ke pihak Dinsos terkait, ataupun misalnya secara nasional itu kan pasti ke Kemensos sendiri. Ya. Apakah itu PUB itu sendiri harus sudah temuan yang 10 miliar ini yang orang influencer ini sudah izin dulu ke Kemensos, atau memang itu secara ilegal aja? Ya, saya belum. Iya, ada lanjutannya ya. Donasi bertebaran yang bukan cuma ya. saja, mungkin kan lembaga yang kita nggak tahu tersertifikasi atau enggak, itu gimana mengantisipasi agar tepat sasaran, karena banyak banget kan donasi yang ke arah sana. Gimana ngeceknya, apakah masyarakat harus ngecek dulu ini tersertifikasi atau enggak biar tepat sasaran? Terus kalau lembaga itu nggak tersertifikasi, berarti lebih baik nggak usah donasi, atau gimana langkah dari imbauan sendiri? Oke, terima kasih ya. Jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi ya, siapapun, perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya, izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial. Kalau tingkat nasional, ya, ngambilnya dari berbagai provinsi, tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Sangat mudah izinnya, ya, tentu nggak perlu rumit. Yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan. Kalau misalnya 500 juta ke bawah itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Kalau di atas 500 juta ya harus menggunakan auditor, ya, harus harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat untuk juga bisa melaporkan dapatnya dari mana saja, diperuntukkan apa saja.
Maka itu saya menghimbau lah dalam kesempatan seperti ini, sungguh kita mengapresiasi bagi pihak-pihak yang ingin memberikan dukungan, membantu, dan kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat. Silahkan. Tapi yang penting saya harapkan bisa memenuhi ketentuan yang ada dengan mendaftar, ya, yang dengan sangat mudah sekarang bisa dengan online juga gitu, supaya semua itu tercatat dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang penting itu. Yang penting itu kita bisa mempertanggungjawabkan dana yang kita kumpulkan dari masyarakat ini. Caranya seperti apa? Caranya dicatat dengan baik siapa yang membantu, siapa yang menyumbang. Setelah itu dilaporkan uang yang sudah dikumpulkan ini untuk apa saja, siapa yang menerima, alamatnya di mana, dan diperuntukkan untuk kepentingan apa. Saya kira dengan begitu ini adalah membiasakan diri pada kita semua untuk mempertanggungjawabkan dana publik yang sudah kita terima itu. Jadi pada teman-teman saya, saudara-saudara saya, warga masyarakat secara umum, mari kita bantu dengan taat kepada aturan. Ya, cukup ya saya kira ya. Terkait dengan bantuan tadi sudah disampaikan, apakah tadi terkait dengan tunjangan terus bagi yang meninggal, keluarganya, lalu juga untuk yang terluka, apakah itu bagian dari 66,7 miliar sebelumnya atau berbeda? Oh beda. Yang terakhir dengan hunian sementara dan hunian tetap, katanya 6 bulan atau tenggat mulai untuk 6 bulan dibuat berdasarkan arahan presiden itu, kira-kira menunggu BNPB kah sesuai dengan status tanggap bencana sudah dicabut atau bagaimana teknisnya? Dan terakhir menjawab masyarakat juga, terus kira-kira negara kita butuh bantuan nggak sih dari negara lain untuk di titik seperti ini? Yang pertama tadi tentu tidak 66 itu laporan per minggu lalu ya, tapi ini kan dinamis terus. Setiap hari kita belanja juga. Untuk kebutuhan di dapur umum itu kan kita belanja. Kalau tidak salah itu sehari itu belanja kita sekitar 700-an sampai 800 juta ya. Nanti ada, mestinya ada di catatan, ada nggak ya? Jadi kita tiap hari belanja. Jadi naik terus itu belanja kita untuk penanggulangan bencana ini naik terus ya. Nah yang kedua yang untuk santunan tentu beda. Yang santunan beda lagi. Ya nanti kita lihat berapa yang wafat, berapa yang luka-luka berat. Nanti pasti pada saatnya akan kita salurkan, bisa langsung ke ahli waris maupun nanti lewat gubernur atau lewat bupati wali kota. Ya, itu jelas. Kemudian yang kedua yang lain-lain tentu itu nanti yang menjawab adalah kepala BNPB. Ya, yang kedua tadi pertanyaannya. Cukup ya saya kira. Terus terakhir ada laporan dari Bidang Meriah di Aceh dan juga sekitarnya itu harga telur naik, harga bawang naik itu khususnya tidak kita juga jadi langkah dari Kementerian sendiri ada masih tindak lanjutnya untuk mempercepat penyaluran bantuan biar mereka nggak kelaparan dan bisa makan. Kita sudah masuk kemarin di itu. Kalau percepatan dilakukan oleh semuanya ya, yang dilakukan percepatan oleh semuanya, termasuk Kementerian Sosial kemarin sudah bisa masuk bantuannya ke Benar Meriah dan Aceh Tengah. Semuanya, bukan dari kami aja, dari banyak pihak. Semua berusaha untuk bisa mengirim bantuan menjangkau yang mungkin malah belum mendapatkan bantuan itu. Itu kita lakukan terus ya. Jadi kita udah masuk ke sana itu. Yang kedua apa tadi pertanyaannya? Harga. Ya memang ini himbauan ya. Kemarin Mualim Gubernur Aceh juga sudah mengatakan jangan ada toko-toko ini yang memanfaatkan kesempatan. Kasihanlah sama warga kita. Jangan naikkan harga-harga ya. Bahkan dia juga secara khusus ya menyebut toko-toko yang itu yang punya nama terkenal itu untuk benar-benar tidak menaikkan harga ya. Bahkan Bupati Tamiang ya mengeluarkan surat edaran untuk tidak hanya edaran tapi itu semacam ini semacam apa ya itu ya pokoknya mengeluarkan instruksi untuk tidak boleh menaikkan harga-harga para penjual-penjual di toko-toko untuk tidak menaikkan harga.
Pak Mualim juga mengatakan kalau ingkar, kalau ada yang melanggar, berarti pada akan ditindak. Jadi ini dalam situasi gini kita sepatutnya untuk tolong menolong, dan sungguh tidak pantas ya dalam situasi yang seperti ini kita menaikkan harga di tengah-tengah orang yang lagi berduka. Keputusan gubernur, bupati, wali kota yang seperti itu tentu kita dukung sepenuhnya. Cukup ya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu data-datanya bisa dikirim ke teman-teman.